Sempat terjadi diskusi Bapak Ibu, bahkan orang tersebut sempat mencaci maki saya, sempat mengancam saya, dan sempat mengusir saya. Lalu saya berkata apalagi kepada orang itu, kami tidak pernah terusik dengan iman Anda, kami tidak pernah terusik dengan suara iman Anda, bahkan kami tidak pernah mengganggu bagaimana Anda membawa agama kepada orang-orang yang sudah punya agama, khususnya ketika orang Anda mengislamkan orang Kristen dan orang Katolik. Kami tidak pernah terusik, kami tidak pernah merasa terganggu, kami tidak pernah merasa marah, kami tidak pernah menghina Anda, kami tidak pernah mencaci maki Anda. Kenapa Anda mencaci maki saya? Padahal yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Saya tidak memberitakan hal yang lain. Saya tidak mengajak mereka untuk masuk agama Kristen Katolik. Saya hanya mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus, karena satu-satunya cara, satu-satunya jalan menuju ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Bila orang tidak percaya kepada Yesus, maka firman Tuhan katakan orang itu berada dalam kebinasaan. Bapak Ibu, saya sempat dipegang di kerah baju, lalu saya katakan, kalau Anda berani pukul saya, maka saya akan laporkan Anda ke kantor dan saya akan laporkan Anda ke pihak yang berwajib. Lalu dia berkata, apabila Anda tidak pergi dari kampung ini, maka saya akan panggil semua masyarakat untuk mengusir Anda, bahkan untuk menangkap Anda. Kami tidak segan-segan menghakimi Anda. Darah Anda halal, bla 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 bla. Banyak hal yang kita alami Bapak Ibu selama beberapa hari saya di Matra ini. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, hari ini saya berada di Bandara Kuala Namu Medan menuju ke Jakarta. Setelah 3 minggu saya melakukan pelayanan penginjilan di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung, Jambi, Pekanbaru, sampai ke Belawan, bahkan sampai ke Aceh beberapa hari, dan kembali lagi ke Medan. Dan hari ini Bapak Ibu saya berangkat kembali ke Jakarta. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Alkitab mengatakan padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit. Bapak Ibu, ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan di akhir zaman. Kita menjadi penuai di akhir zaman. Kalau saya boleh katakan, padi bukan saja sudah mulai menguning, tetapi sudah membusuk. Pekerja sangat banyak, tetapi para pekerja sibuk dengan kesibukan masing-masing. Para pekerja sudah berada di dalam zona nyaman, sehingga sangat sulit untuk bergerak melakukan penginjilan. Padahal memberitakan Injil, amanat agung itu adalah perintah langsung dari Tuhan, perintah langsung dari Yesus. Itu bukan perintah gereja, bukan perintah pendeta, bukan saja tugas penginjil, tetapi itu adalah perintah amanat langsung dari Yesus, perintah langsung dari Yesus. Dan perintah ini wajib dilakukan oleh setiap orang Kristen. Yang namanya orang Kristen wajib memberitakan Injil Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 ini Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar melakukan penginjilan seperti kata firman dalam Alkitab? Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Bapak Ibu, ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan. Ayo kita menuai sama-sama. Ayo kita melakukan penginjilan sama-sama. Karena inilah tugas kita semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, di saat saya melakukan penginjilan, banyak hal di lapangan saya alami. Intimidasi, tekanan, bahkan ancaman demi ancaman, itu silih berganti datang kepada kami, khususnya kepada saya pribadi. Saya beberapa hari yang lalu sempat dijumpai oleh orang dari RT 066 Bapak Ibu.
Karena mereka tahu di mana keberadaan saya penginjilan, lalu saya didatangi dan mereka berkata, jangan ceritakan tentang Yesus di sini. Semua orang di sini sudah punya agama. Saya hanya mengatakan satu hal, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, la ikraha fiddin, dan tidak ada paksaan dalam agama. Anda bebas memberitakan agama Anda, kami pun bisa bebas memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh amanat agung. Sempat terjadi diskusi Bapak Ibu, bahkan orang tersebut sempat mencaci maki saya, sempat mengancam saya, dan sempat mengusir saya. Lalu saya berkata apalagi kepada orang itu, kami tidak pernah terusik dengan iman Anda, kami tidak pernah terusik dengan suara iman Anda, bahkan kami tidak pernah mengganggu bagaimana Anda membawa agama kepada orang-orang yang sudah punya agama, khususnya ketika orang Anda mengislamkan orang Kristen dan orang Katolik. Kami tidak pernah terusik, kami tidak pernah merasa terganggu, kami tidak pernah merasa marah, kami tidak pernah menghina Anda, kami tidak pernah mencaci maki Anda. Kenapa Anda mencaci maki saya? Padahal yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Saya tidak memberitakan hal yang lain. Saya tidak mengajak mereka untuk masuk agama Kristen Katolik. Saya hanya mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena satu-satunya cara, satu-satunya jalan menuju ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Bila orang tidak percaya kepada Yesus, maka firman Tuhan katakan orang itu berada dalam kebinasaan. Bapak Ibu, saya sempat dipegang di kerah baju, lalu saya katakan, kalau Anda berani pukul saya, maka saya akan laporkan Anda ke pihak yang berwajib. Lalu dia berkata, apabila Anda tidak pergi dari kampung ini, maka saya akan panggil semua masyarakat untuk mengusir Anda, bahkan untuk menangkap Anda. Kami tidak segan-segan menghakimi Anda. Darah Anda halal, bla 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 bla. Banyak hal yang kita alami Bapak Ibu selama beberapa hari saya di Pulau Sumatera ini. Saya katakan juga Bapak Ibu, saya tidak takut dengan ancaman. Selama saya berada di dalam Tuhan, selama firman Tuhan yang saya sampaikan, maka tidak ada hal yang membuat saya takut, tidak ada hal yang membuat saya khawatir. Saya terus bergerak, terus berjalan untuk pergi memberitakan Injil kepada siapapun dan di mana saja. Saya selalu bersaksi. Siapa itu Yesus Kristus? Bapak Ibu, kita perlu sekali untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, karena nabi palsu, guru palsu, para pengajar palsu, mereka menyebarkan berita hoak, kabar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka membolak-balikkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan dengan begitu jelas bagaimana kelahiran Yesus, bagaimana kematian Yesus, dan bagaimana kebangkitan Yesus. Sementara datang ajaran 650 tahun setelah Injil, ada yang mengatakan 750 tahun setelah Injil, mengatakan kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, kalau Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang diserupakan. Bapak Ibu, kita harus berdiri teguh, kita harus pergi untuk melawan nabi palsu itu, guru palsu itu, pengajar palsu itu. Mereka benar-benar menyesatkan banyak orang. Bahkan hari-hari ini saya melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang dari lahir sudah Kristen, pada akhirnya mereka meninggalkan kekristenan karena termakan dengan omongan hoak, termakan dengan kabar hoak yang disampaikan oleh nabi palsu, guru palsu, ajaran palsu, dan cikgu palsu. Bapak Ibu, saya tidak ingin orang Kristen tersesat, maka saya selalu bersaksi sampai Yesus panggil saya. Bapak Ibu, ancaman demi ancaman saya tetap bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya ditakut-takutin tidak akan membuat semangat saya surut sedikit pun Bapak Ibu, tidak mundur sedikit pun. Tetap bersaksi bagaimana saya percaya kepada Yesus, kenapa saya percaya kepada Yesus, dan bagaimana kita bisa masuk surga, dan kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, benar-benar kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita berada di dalam kebinasaan. Ingat, semua orang sudah ditetapkan masuk neraka. Kenapa ditetapkan masuk neraka? Karena semua orang berdosa, dan neraka itulah tempat orang-orang berdosa. Baik Bapak Ibu,
Terima kasih, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi motivasi bagi kita semuanya, menjadi peneguhan bagi kita semuanya, dan tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum bishim Hamasyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang yang masih tinggal dalam ikatan agama, yang masih tinggal dalam ikatan dosa, melalui pelayanan kita Bapak Ibu, mereka bisa melihat terangnya Tuhan, mereka bisa melihat kebenaran, dan mereka bisa menemukan kebenaran jalan Shiratal Mustaqim, Yesus Kristus Yeshua Hamasyah. Terima kasih.